fikum Ustaz. Kita lanjutkan, ada pertanyaan. Bismillah. Semoga Ustaz senantiasa dalam perlindungan Allah Ta'ala. Afwan, izin bertanya Ustaz. Ahsannya pada umur berapa anak dimulai untuk menghafal Quran? Apakah sedari usia dini atau ketika mereka sudah mampu membaca Al-Quran? Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Sejatinya namanya menghafal itu tidak harus dengan membaca. Apakah anak-anak kita bisa berbicara karena mereka bisa membaca? Enggak. Mereka mengulangi apa yang mereka dengar. Bagaimana senangnya orang tua kalau anak baru bisa ngomong dan bisa panggil ibunya. Umma, Umma, ya Allah udah bisa panggil Umma. Panggil abahnya. Bisa ngomong sesuatu. Padahal dia nggak bisa baca. Nah, dia menghafal. Jadi manusia itu punya alat perekam. Yang namanya merekam sesuatu tidak harus dengan membaca. Membaca pun sebenarnya perlu didengarkan. Makanya menghafal itu kalau kita bicara, membaca untuk menghafal berbeda dengan membaca untuk memahami. Orang yang membaca untuk memahami nggak pakai suara. Tapi kalau dia membaca untuk menghafal, dia dengar. Jadi intinya bagaimana masuk ke telinga kemudian masuk ke dalam alat rekam dia. Sehingga untuk menghafal Al-Quranul Karim buat anak-anak itu ya dimulai sejak mereka bisa merekam. Bisa merekam suara. Dan biasanya anak-anak itu apa yang dia dengar. Makanya kadangkala ada anak-anak yang hafal lagu-lagu dangdut. Kenapa kok dia hafal? Padahal dia belum sekolah, dia belum bisa baca. Karena ternyata di rumahnya memang suka ya menyetel lagu-lagu itu. Kalau yang didengarkan adalah ayat-ayat Quran, ya anak itu juga akan menghafal. Jadi seperti alat perekam. Yang dia merekam yang baik dan merekam yang buruk. Maka sangat penting buat orang tua, tadi yang Anda sampaikan, menciptakan suasana di rumah. Ketika anak-anak itu bermain ya, bagaimana dia bermain sambil mendengarkan Al-Quranul Karim. Di rumah anak-anak itu mungkin malam mau tidur, dia dengar Quran juga. Karena tujuannya tadi bagaimana alat perekamnya itu merekam terus suara itu. Namun memang penting untuk tidak pindah-pindah. Mamanya juz amma, ya udah juz amma dulu tuh anak-anak. Sehingga dia benar-benar nanti merekam juz amma tersebut atau kita nanti pindah ke juz tabarak perlahan-lahan. Namun bukan berarti anak-anak nggak diajarin baca. Anak-anak nanti diajarin baca. Tapi ketika mereka belum bisa baca, maka mereka diperdengarkan. Jadi cara menghafalnya dengan diperdengarkan ya, subhanallah. Tadi Anda sampaikan ulama-ulama dulu jadi ulama. Siapa yang memperdengarkan kepada mereka bacaan itu? Belum ada handphone, belum ada alat perekam. Ya orang tua mereka. Kemudian guru-guru mereka yang berjuang. Dan akhirnya mereka menjadi ulama-ulama yang benar-benar membawa Al-Quran, mengajarkan dan mengamalkannya. Hada wallahu a'lam bissawab.